Teman semuanya, welcome ke pertemuan selanjutnya. Di sini saya akan membahas lebih lanjut. Setelah kemarin kita masuk ke opening atau pembukaan terkait akuntansi pabrikasi, sekarang kita lanjut nih selanjutnya. Bagaimana nih setelah kemarin kita tahu perbedaan akuntansi industri atau pabrikasi dengan akuntansi perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Nah, mungkin memang saya belum menjelaskan secara detail ya perbedaan masing-masing itu apa. Sekarang saya coba untuk memberikan penjelasan dengan tabel tersendiri yang saya dapat source-nya dari Google. Saya macam-macam ambil dari Google uh, tentang perbedaan atau karakteristik masing-masing akuntansi baik itu perusahaan jasa, dagang, dan pabrik. Pertama, kita lihat perbedaannya di bagian persediaan, pembelian, harga, dan akuntansi biayanya. Kalau untuk perusahaan dagang, persediaan yang tersedia ialah persediaan barang dagang tentunya disebutnya. Jadi tidak ada perbedaan persediaan, yang ada hanyalah persediaan barang dagang. Kalau untuk persediaan perusahaan manufaktur atau perusahaan atau pabrikasi dan industri, kemarin kita sudah belajar ya, kita pecah-pecah tuh. Ada yang persediaan bahan baku, kemudian persediaan dalam proses, ada persediaan bahan pembantu, dan yang terakhir persediaan barang jadi. Nah, kalau di perusahaan jasa, kita tidak membedakan atau tidak memiliki nama khusus untuk persediaan yang ada. Baik untuk perusahaan dagang, perusahaan industri, dan perusahaan jasa, eh, memang ada pembelian, tapi khusus untuk perusahaan dagang dan perusahaan industri atau pabrikasi, apabila teman-teman melakukan pembelian, maka teman-teman mencatatnya sebagai jurnal pembelian. Ingat kan, pembelian pada kas gitu. Atau pembelian pada utang. Kalau perusahaan jasa biasanya melakukan pembelian akan langsung dibebankan ke dalam peralatan atau perlengkapan. Gitu ya. Yang ketiga, kita next perbedaannya lihat dari segi harga. Kalau perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, ada yang namanya HPP. Teman-teman sudah belajar cara menghitungnya bagaimana ya kemarin. Nah, kalau di perusahaan jasa tidak ada HPP. Karena kan kita waktu awal banget belajar akuntansi perusahaan jasa, kita nggak mengenal HPP kan. Nah, terus yang terakhir, eh, terkait akuntansi biaya. Ini cara menghitung cost-nya ya, atau cost accounting. Yang ada ialah perusahaan manufaktur saja. Kalau yang dua ini dia nggak ada penghitungan cost atau biayanya. Ya penting kan, karena untuk perusahaan industri atau pabrikasi menghitung cost itu penting gitu, agar untuk perusahaan dagang juga penting, tapi biasanya akan rinci atau rigid per biaya produksi itu ialah yang pabrikasi atau manufaktur. Kita next ya ke slide berikutnya. Saya juga masih dapat dari Google. Uh, Sama aja sih, ini perbedaannya dari segi persediaan, pembelian, harga, dan akuntansi biayanya. Next, terakhir, nah kita akan lihat perbedaannya dari segi apa sih barang yang dijual, kemudian dari mana sih asal produknya, terus bagaimana sih aktivitas utama dari masing-masing perusahaan, baik jasa, dagang, dan manufaktur. Sebentar, ini saya hapus dulu ya. Mohon maaf ada gangguan. Oke, kalau untuk perusahaan jasa, barang yang dijual itu uh, seperti namanya, jelas sifatnya intangible atau tidak berwujud, tidak tampak. Contohnya apa? Ya mungkin teman-teman melakukan penjualan jasa untuk di bagian salon, atau mungkin jasa yang lain, jasa kesehatan, pelayanan kesehatan. Nah, kalau perusahaan dagang, sifatnya ialah barang yang dijual bersifat tangible atau ada barangnya nih, sehingga disebut sebagai barang dagangan. Mohon maaf, semoga teman-teman nggak terganggu suaranya ya, karena saya recordnya sambil di kamar dan terdengar suara sedikit, ada suara air. Semoga nggak begitu kedengeran. Nah, terus kalau sebenarnya sama nih, perusahaan dagang sama perusahaan industri atau pabrikasi sama-sama barangnya berwujud tangible, ada barang yang dijual. Kalau perusahaan jasa yang namanya juga jasa, sehingga yang dijual hanyalah berupa pelayanan atau pemberian servis gitu ya kita sebutnya. Nah, dari mana sih asal produknya? Ya jelas, kalau untuk perusahaan jasa, asal produknya berasal dari jasanya pemilik atau yang punya. Nah, kalau perusahaan dagang dia biasanya melakukan pembelian nih, atau
eh, bolehlah kita sebut sebagai reseller atau distributor gitu ya. Jadi dia membeli barang lagi untuk dijual. Kalau perusahaan industri dia biasanya create nih atau mengolah. Ini ada kata kuncinya ya, pengolahan bahan baku menjadi barang yang siap dijual. Contohnya apa? Ya dari mengolah bahan baku utama pembuat kertas menjadi kertas gitu ya. Kalau yang perusahaan dagang dia sifatnya ya kayak teman-teman mau jualan online shop, beli langsung barangnya nih, beli baju langsung dijual. Tapi kalau untuk perusahaan industri teman-teman yang meng-create bajunya gitu ya. Atau mungkin dari bagaimana cara membuat benang, bagaimana cara membuat apa namanya kertas gitu ya. Nah, terus apa sih yang dilakukan untuk masing-masing perusahaan? Ya jelas, kalau perusahaan jasa, dia ini kan tidak punya barang utama yang dijual. Artinya dia hanya menyediakan fasilitas pendukung saja. Contoh tadi kalau misalkan perusahaan salon atau mungkin perusahaan sifatnya rumah sakit, dia hanya memberikan jasa. Jadi obat-obatnya itu ya sebagai pendukung aja, tapi yang dijual pertama ialah berupa pelayanan atau servis atau jasa. Nah, kalau si perusahaan dagang ya aktivitasnya satu, dia beli barang, terus disimpan terus dijual. Jadi gitu ya. Si beli, simpan, jual. Beli, simpan, jual. Kalau yang perusahaan industri atau pabrikasi atau manufaktur, pertama dia beli bahannya, terus dia nyiapin bahannya, dia olah lagi bahannya. Kalau udah diolah, dia simpen tuh barangnya, baru dia jual. Jadi agak ribet ya. Pertama dia beli bahannya dulu nih. Beli bahan, terus disiapin bahannya, diolah barangnya. Kalau udah semi-semi diolah, disimpan tuh barangnya. Nah, kalau udah siap, udah ready, baru dijual. Gitu ya. Jadi, semoga di pertemuan kali ini teman-teman bisa membedakan sedikit bagaimana aktivitas atau karakteristik dari masing-masing perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Sehingga pada saat teman-teman melakukan pencatatan tidak keliru lagi. Seharusnya ini materi saya sampaikan di minggu lalu, tapi melihat slide yang saya terima tidak disampaikan, jadi saya coba untuk masukkan di slide sekarang biar teman-teman tidak bingung lagi nih membedakan karakteristik masing-masing perusahaan. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami.